kesempatan kali ini saya akan coba untuk share dengan teman-teman sekalian tentang publikasi dari buku referensi yang berhubungan dengan gamifikasi ya, yang berhubungan dengan ilmu atau bidang gamification. Nah, kali ini saya akan coba sampaikan apa yang sudah progres yang sudah kami capai, yaitu tentang publikasi dari buku. Nah, ini adalah buku dari gamification ya. Buku dari gamification yang sudah kami terbitkan dari penerbit melalui penerbit The Publish. Nah, buku ini sebesar sekitar 267 halaman ya, 267 halaman. Nah, tapi fokus dari buku kali ini akan saya sampaikan ini adalah tentang bagaimana perkembangan gamification dan bagaimana membangun aplikasi gamification sampai mulai dari konsepnya kemudian sampai menghasilkan mekanika atau improvisasi dari mekanika dari gamification yang mungkin bisa menjadi inspirasi atau mungkin bisa menjadi referensi dari teman-teman sekalian para peneliti yang mengembangkan topik-topik yang sama gitu ya. Nah, baik, saya akan sampaikan dulu tentang link dari buku ini ya. Jadi link dari buku ini bisa dilihat di sini ya, di Google. Kita bisa teman-teman bisa membuka di Google. Nah, bukunya ini judulnya adalah Membangun Aplikasi Gamification untuk Kolaborasi. Nah, kalau kita klik, nah ini kan ada ini ya, ada profilnya, profil dari buku ini seperti ini. Jadi kalau di searching seperti ini dan juga ada harga-harganya dan semuanya. Nah, namun kali ini saya akan menyampaikan isi dari buku ini itu seperti apa. Nah, jadi intinya buku ini adalah digunakan untuk teman-teman atau para pembaca yang mungkin akan mengembangkan aplikasi gamification. Nah, sementara pengembangan aplikasi gamification ini nanti dimulai dari mana, kemudian bagaimana prosesnya, kemudian bidang apa saja yang mungkin bisa terhubung dengan gamification, dan nanti apa hasilnya. Nah, dari buku kami ini, di buku ini kami bercerita mulai awal sampai akhir ya. Jadi bagaimana membangun state of the art dari gamification itu, kemudian sampai menghasilkan sebuah aplikasi. Nah, topik yang kami usung, problem yang kami usung pasti ada ya. Di sini problem yang kami usung adalah problem tentang kolaborasi dari UMKM atau kolaborasi dari Small Medium Enterprise atau bisa disingkat SME. Nah, di sini kami menggunakan bahasa internasional saja, yaitu Small Medium Enterprise, supaya bisa lebih luas gitu ya proses pencariannya. Nah, kemudian di dalam buku ini yang pertama kita lakukan apa dan bagaimana prosesnya, hasilnya bagaimana, bisa tergambar di dalam daftar isi gitu ya. Jadi di dalam daftar isi pertama yang kami lakukan adalah melakukan kajian literatur review ya, kajian literatur review yang terkait dengan gamification. Nah, kemudian di situ kami mengenalkan gamification itu seperti apa, perkembangannya bagaimana gitu ya. Nah, khususnya kita langsung masuk ke dalam topiknya. Jadi gamification yang terhubung dengan topiknya. Nah, karena topiknya di sini kita ceritanya adalah ingin mengembangkan kolaborasi ya, kolaborasi dari UMKM. Jadi problem dari UMKM itu seperti apa gitu ya. Nah, problem dari UMKM terbanyak adalah kolaborasi. Kemudian dari kolaborasi ini solusinya bagaimana? Nah, kami coba tawarkan solusi permainan atau solusi model gamifikasi ini supaya kolaborasi itu jadi lebih menarik. Nah, gitu, sebenarnya ceritanya seperti itu. Nah, kemudian yang dikembangkan dalam gamification-nya itu apa? Yang dikembangkan adalah mekanika. Kalau teman-teman mungkin masih awam tentang mekanika, di dalam gamifikasi itu ada mekanika. Nah, mekanika ini adalah jalan cerita atau tema cerita yang diusung di dalam permainan itu. Jadi kalau misalnya kalau di dalam, katakanlah kita di dalam permainan pendidikan gitu ya, misalnya kita ingin meranking mahasiswa kita atau murid-murid kita nilai ranking 1 sampai ranking
ranking 10 itu supaya kita tampilkan dengan syarat jika nilainya sekian dengan UTS-nya sekian, UAS-nya sekian, maka dia akan mendapat nilai itu dan dipasang di dalam yang namanya leaderboard. Nah, leaderboard ini adalah mekanika. Jadi leaderboard ini adalah sebuah mekanika yang mana diberlakukan untuk meranking. Nah, sama. Jadi yang kita kembangkan di dalam kolaborasi ini adalah mekanika dari gamifikasi. Jadi bagaimana aturan bermainnya dalam kolaborasi kita usung dalam gamifikasi, syaratnya itu bagaimana supaya mendapatkan skor yang tertinggi itu bagaimana, kemudian jalannya proses kolaborasi itu bagaimana. Nah, itu kita usung di dalam mekanika ini. Jadi yang kita usulkan adalah mekanika dari kolaborasi gitu ya. Kolaborasi dari SMI. Nah, ini maka kita di sini di dalam bab 1 kita jelaskan seperti apa model mekanika gamifikasi kolaborasi, kita kenalkan gitu ya. Nah, kemudian bab selanjutnya adalah tentang perkembangan kolaborasi berbasis gamifikasi. Nah, bagaimana sih perkembangan kolaborasi saat ini? Kalau misalnya memang sudah ada perkembangan yang berbasis gamifikasi, seperti apa perkembangannya? Apakah masih belum banyak ataukah sudah banyak tapi ada kekurangan? Nah, ini kita ceritakan di sini. Nah, setelah itu bab selanjutnya adalah kita membahas tentang koridor pembahasan kolaborasi. Jadi kita membahas seperti apa sih apa yang diperlukan untuk membangun kolaborasi gamifikasi, itu yang diperlukan apa saja. Nah, ini kita membahas di sini. Jadi misalnya kita membutuhkan parameter. Nah, parameter itu untuk mengukur. Kalau kita mengatakan kolaborasinya sukses itu kan harus ada parameternya. Nah, parameternya seperti apa, cara mengukurnya bagaimana. Nah, itu kita jelaskan juga yang terlibat di sini. Nah, setelah itu kita menjelaskan prosedur pembuatan model mekanika. Jadi kalau kita sudah jelaskan apa saja requirement-nya di dalam model mekanika kolaborasi itu, maka kita jelaskan, kalau sudah kita jelaskan prosedur pembuatannya. Jadi pembuatannya mulai dari desain framework-nya seperti apa, kemudian setelah itu membangun prototipenya bagaimana secara terurut di sini sampai dengan evaluasinya. Nah, setelah itu bab 5 ini membahas tentang parameter dari silaturahmi. Artinya gini, di dalam koridor ini misalnya ada sesuatu yang baru gitu ya, ada sesuatu yang baru yang mungkin kita bisa perlu menjelaskan secara detail dalam subbab tertentu. Contohnya di dalam bab dari buku kami ini adalah parameter kolaborasi. Ini adalah temuan kami, artinya sebelumnya masih belum ada parameter kolaborasi yang berbasis silaturahmi itu. Maka di sini juga kita jelaskan dalam subbab tertentu. Jadi bagaimana proses settingnya sampai pengujiannya sampai jadi kita nyatakan ini layak menjadi sebuah parameter kolaborasi, ini kita jelaskan juga di sini. Nah, kemudian bab berikutnya ya sama sebenarnya sesuai dengan kebutuhannya. Jadi semua berawal dari koridor ini tadi ya, berawal dari koridor ini. Jadi dalam koridor ini kira-kira perlu nggak mendetailkan subbab-subbab yang mungkin memang penting, maka kita jelaskan di dalam pembahasan yang subbab berikutnya gitu ya. Jadi seperti ini, pembuatan parameter, kemudian mendesain formula, kemudian dan seterusnya. Jadi dari buku ini diharapkan pembaca itu bisa mengambil referensi gitu ya, bahwa membangun gamification, aplikasi gamification itu seperti ini gitu ya. Misalnya dimulai dari problemnya yang menentukan apa, kemudian untuk gamification itu mau menentukan mekanika yang seperti apa gitu ya, kebaruannya itu apa jangan lupa, dan juga evaluasinya itu nanti seperti apa. Nah, mudah-mudahan ini bisa membantu menjadi referensi bagi teman-teman semua. Jika memang menyukai atau memang membutuhkan, teman-teman bisa langsung mencari di link ya, di link untuk pembeliannya, atau bisa langsung komunikasi dengan para penulis. Baik teman-teman, kiranya itu yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Jika suka dengan video ini silakan like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.